yang sejati, jumpa kembali dalam renungan hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Hal berdoa. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga Kristiani yang sejati, kalau kita berdoa kepada Tuhan, biasanya rumusan doa yang kita sampaikan panjang atau pendek. Menurut kita, Tuhan lebih mengindahkan doa yang mana? Menurut iman saya, panjang atau pendeknya doa semua diindahkan Tuhan. Sebab Ia lebih dahulu tahu apa yang ada dalam hati manusia. Sebelum kita mengatakannya, Ia sudah tahu apa maksud, tujuan, dan kepentingan doa kita. Bahkan Tuhan mengetahui apa dan bagaimana suasana batin orang yang sedang mendoakannya. Lalu bagaimana dengan pesan Tuhan dalam bacaan tadi? Yesus mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Yang dimaksud dengan bertele-tele di sini barangkali bukan soal panjang pendeknya sebuah doa yang diucapkan. Sebab ada banyak orang yang berdoa dengan rumusan yang panjang, tetapi doanya sungguh menyentuh dan menguatkan iman. Sebab doa yang terurai dari pengalaman dan pergulatan iman seseorang, itulah doa orang yang mengenal Allah. Sikap, hati, dan batin seseorang di saat berjumpa dengan Tuhan menjadi penting. Di hadapan Tuhan, kita tulus mengungkapkan keadaan diri yang rapuh dan berdosa, yang hanya mengandalkan Tuhan. Dan doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang jujur, tulus, keluar dari hati yang bersih. Dengan itu, apapun yang Tuhan berikan, kita terima dengan rendah hati dan penuh syukur. Sabda Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana sebenarnya berdoa. Yesus mengajar kita dengan doa Bapa kami, doa yang sudah sering kita doakan, sudah kita ketahui. Tuhan tidak mengatakan bahwa doa-doa yang lain, doa-doa pribadi, dan doa spontanitas kita tidak benar atau tidak baik. Bukan demikian maksudnya. Tuhan menghendaki doa kita adalah doa yang sesuai dengan iman kita. Sebab doa yang disampaikan kepada Tuhan itu dapat menjadi gambaran kedalaman keberimanan kita. Kalau orang berdoa
hanya ketika ia membutuhkan sesuatu untuk dirinya, kemudian melupakan Tuhan setelah mendapatkan apa yang ia mohonkan, doa itu menjadi doa yang tidak memiliki dasar imannya. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, apa yang perlu kita ketahui dalam doa Bapa kami yang menjadi contoh dari setiap doa? Pertama-tama perlu kita pahami adalah bahwa sentral doa kita adalah untuk memuji dan memuliakan Allah. Mengapa pertama-tama kita harus memuji dan memuliakan Bapa? Kita kembali ke penghayatan iman kita. Kita adalah orang-orang yang percaya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah sungguh mengasihi manusia. Kasih itu kita rasakan dan alami setiap harinya. Kita bisa hidup, bisa bekerja, kita bisa menikmati rezeki, dan terutama kita bisa bertahan dalam menghadapi kesulitan. Itu semua berkat kekuatan dari Allah. Lalu yang tidak kalah penting dalam pengalaman iman kita adalah puncak kasih Allah yang kita terima melalui Yesus Kristus Putranya. Yesus diutus menyelamatkan dan menebus manusia dari kesalahan dan dosa-dosanya. Itu karena Allah sungguh mencintai manusia. Allah ingin manusia itu kembali kepada Allah dan menjadi anak-anaknya. Maka Allah itu adalah Bapa yang mencintai dan mendengarkan anak-anaknya. Kalau kita sebagai anak benar-benar menggantungkan hidup seutuhnya kepadanya, Allah pasti mendengarkan permohonan kita. Katakanlah dengan jujur, tulus, rendah hati seluruh doa-doa kita. Tak perlu basa-basi alias bertele-tele. Sebab orang yang suka omong banyak dan hidupnya bertele-tele, kemungkinan ia kurang jujur mengakui keterbatasan dan kebergantungan hidupnya di hadapan Tuhan. Berdoalah dengan rendah hati. Orang yang merendahkan hatinya di hadapan Allah akan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Selain itu, juga kita terbuka untuk meminta kebutuhan kita kepada Tuhan. Perlu kita ingat, yang kita minta adalah kebutuhan, bukan keinginan. Sebab keinginan belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Contoh, seorang bapak berdoa supaya ia segera punya mobil. Keinginan itu menjadi tidak sesuai karena pekerjaannya tidak sesuai dengan keinginannya. Gajinya cuma 1 juta per bulan. Tuhan menghendaki supaya kita memohonkan apa yang penting untuk kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan makanan atau jasmani lainnya. Semuanya itu mendukung kita untuk semakin mengasihi Allah melalui pekerjaan dan kehidupan kita. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, relasi yang damai antara Allah dan sesama menjadi unsur penting dalam doa orang beriman. Hati yang selalu mengampuni memancarkan kasih dan kedamaian. Tuhan lebih dahulu mengampuni kita, sehingga apapun kesalahan dan dosa kita, sejauh kita rendah hati dan terbuka memohon ampun kepadanya, Tuhan akan berbelas kasih mengampuni kita. Tidak hanya itu, Tuhan juga minta kita untuk saling mengampuni. Sangat tidak wajar, Tuhan sudah memaafkan dan mengampuni kita, menebus kita dari dosa, tetapi kita tidak bersedia memaafkan dan mengampuni kesalahan orang. Doa kita mesti doa yang memiliki kekuatan untuk mengampuni orang, menerima orang lain, terutama yang menyakiti kita dengan penuh kasih dan hati damai. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, melalui doa Bapa kami,
kita diajak untuk semakin menghayati doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa kita hendaknya doa orang yang sungguh beriman. Bukan soal bahasa dan indahnya kata-kata yang diucapkan, tetapi sungguh keluar dari penghayatan dan pengalaman iman, baik yang membahagiakan yang kurang membahagiakan. Kita belajar dari pengalaman Bunda Maria. Bunda Maria adalah pribadi yang selalu menyertakan doa di dalam hidupnya. Sikap rendah hati dan kesetiaannya ia ungkapkan dalam doa ketika malaikat menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Kata Maria, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Hal ini menjelaskan bahwa dalam hidup Maria, ia sungguh merefleksikan bahwa dirinya sebagai milik Allah sepenuhnya, sehingga apapun yang dikehendaki Allah, maka terjadilah pada dirinya. Bunda Maria setia melaksanakan sabda Allah dalam dirinya tanpa tawar-menawar atau menolak. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, semoga melalui bacaan hari ini, doa kita semakin sesuai dengan iman kita. Tuhan memberkati.